Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi P3K Guru di tahun 2021 ini. Kami akan sampaikan dua kabar, yaitu kabar gembira baik untuk peserta yang dinyatakan lolos P3K Guru tahun 2021 di tahap yang pertama ataupun guru yang belum lolos di P3K tahap yang pertama. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kami sampaikan dari Twitter Bapak Muhammad Ridwan @abiridwan2173. Beliau memposting beberapa informasi terkait dengan perkembangan seleksi P3K Guru ini ya, baik untuk peserta yang lolos ataupun peserta yang belum dinyatakan lolos di tahap yang pertama. Jadi bagi teman-teman yang belum lolos di tahap yang pertama, kami akan sampaikan berita untuk pertama kalinya, yaitu tentang kesempatan terakhir ya bagi peserta yang dinyatakan tak lolos di tahap yang pertama. Artinya sebelum tahap pertama ini diumumkan hasil finalnya atau hasil dari sanggahnya, nah teman-teman masih bisa mengajukan untuk mengajukan yang namanya adalah sanggah ya. Saya bacakan, BKN telah meminta GTK Kemendikbud untuk menambahkan nilai seleksi kompetensi dalam pengumuman kelulusan P3K Guru tahap yang pertama. Ini sekaligus sebagai bukti bahwa keputusan Menteri Pan-RB 1169/2021 telah diimplementasi dalam penentuan kelulusan. Jika akan menyanggah pun akan lebih pasti. Ini dari Bapak Muhammad Ridwan ya, untuk teman-teman bisa menyanggah dari hasil pengumuman Panselnas. Nah, kemudian tweet itu dibalas oleh Twitter beliau juga. Selain itu, GTK Kemendikbudristek telah mempublikasikan keseluruhan nilai peserta seleksi kompetensi P3K Guru tahap 1 seperti pengumuman SKD CPNS tahun-tahun sebelumnya. Gucop GTK Kemendikbudristek. Jika ingin menyanggah, sanggahlah berbekal info tersebut dan sanggah terhadap diri sendiri, bukan saingan. Jadi teman-teman, misalkan teman-teman sudah mengunduh ya hasil secara keseluruhan dari hasil seleksi kompetensi P3K tahap yang pertama, teman-teman bisa cross check antara data teman-teman dengan yang ada di dalam pengumuman tersebut. Misalkan ada penulisan yang salah dari nilai ya teman-teman ketika keluar, kemudian nilainya ya di tempat atau tilok kemudian dipastikan disamakan dengan hasil yang dipublikasikan oleh Kemendikbudristek. Ataupun tentang afirmasi-afirmasi yang harusnya teman-teman dapatkan, akan tetapi di situ tidak dicantumkan ya di pengumuman tentang afirmasi ya, baik itu untuk 35+, kemudian untuk X tenaga honorer K2 ataupun afirmasi yang lain. Kemudian berita yang relevan dengan hal itu, jadi Bapak Muhammad Ridwan 9 jam yang lalu yang memposting, sebenarnya mulai tadi malam 10.10.21.00.01 WIB sampai dengan 12.10.21.2359 Panselnas sudah membuka masa sanggah. Silahkan login ke akun SSCASN untuk mereka yang merasa keputusan Panselnas ada yang keliru. Ini tentangmu, bukan tentang dia, bukan tentang kompetitor. Ini hanya tentang kamu. Maksudnya di sini adalah hasil sanggah, masa sanggah ini adalah untuk menyanggah hasil dari teman-teman, bukan untuk menyanggah hasil dari kompetitor. Nah, jadi intinya teman-teman silahkan ketika teman-teman tuh yakin ada kesalahan pengumuman dari Panselnas, teman-teman bisa melakukan masa sanggah, bisa melakukan atau menggunakan masa sanggah ini untuk menyanggah hasil dari Panselnas dari Kemendikbudristek. Caranya yaitu dengan masuk SSCASN akun masing-masing, kemudian lakukan sanggah. Jangan lupa nanti persiapkan untuk screenshot atau baik itu JPG ataupun PDF ya dari apa yang teman-teman akan sanggah. Nah, ini informasi yang pertama. Kemudian untuk informasi kedua adalah informasi berita gembira bagi teman-teman yang dinyatakan lolos seleksi kompetensi di tahap yang pertama ini. Beliau juga 5 jam yang lalu ya memposting di Twitter beliau mengomentari dari komentar juga ya dari BKP SDM
Izin Bapak, saya agak gundah baca ini. Bagaimana kami memberi petunjuk sedangkan kami di BKP SDM tidak dilibatkan dalam proses seleksi P3 guru baik oleh Kemendikbud maupun Dinas Pendidikan. Kami hanya sebatas mengumumkan formasi saja. Ini mengomentari dari postingan Bapak Muhammad Ridwan ya sebelumnya. Jadi Bapak Muhammad Ridwan sebelumnya memposting, untuk Anda yang berstatus L silahkan cek peraturan BKR nomor 18 tahun 2020 tentang juknis pengadaan P3K. Jadi teman-teman yang dinyatakan lulus atau dinyatakan L dalam pengumuman Kemendikbudristek, teman-teman bisa langsung melihat di peraturan BKR nomor 18 tahun 2020 tentang juknis pengadaan P3K. Siapkan dokumen terkait baik hard maupun soft copy, ikuti petunjuk BKD atau BKPP atau BKPSDM, cek berkala web dan medsos mereka. Nah, artinya Bapak Muhammad Ridwan ini memberi instruksi kepada teman-teman yang sudah lolos ya di P3K seleksi kompetensi pertama itu segera mempersiapkan dengan berpedoman pada peraturan BKN nomor 18 ya, berkas apa saja yang teman-teman harus siapkan untuk pemberkasan. Nah, di sini salah satu admin dari BKP SDM itu mengatakan mereka belum pernah dilibatkan dalam proses seleksi P3K guru. Nah, kemudian Bapak Muhammad Ridwan menanggapi hal ini, tak perlu gundah Mas admin, setelah proses sanggah berakhir, instansi akan mendapat daftar peserta P3 guru tahap 1 yang dinyatakan lulus atau L ya. BKD akan diminta memproses pengusulan NI P3K tersebut. Akan ada surat BKN terkait ini, di mana letak daftar yang L di inbox instansi seperti biasa. Nah, ini teman-teman berita gembiranya ya bagi yang sudah lolos sambil menunggu masa sanggah selesai. Jadi teman-teman yang tidak lolos menyanggah, kemudian nanti oleh Panselnas akan dijawab sanggahan tersebut. Setelah itu baru diumumkan untuk hasil finalnya dari seleksi pertama ini. Nah, setelah itu teman-teman yang dinyatakan lolos di keputusan final itu segera melakukan atau menyiapkan berkas-berkas yang nantinya dijadikan syarat dalam pemberkasan ya untuk penerbitan NI P3K. NI P3K atau kita sering familiarnya dengan NIP ya. Kalau P3K adalah NI P3K. Nah, sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang belum lolos di seleksi kompetensi pertama, silahkan gunakan 3 hari ke depan sebagai usaha terakhir ya dalam mengubah ataupun bisa merubah nasib ya dengan cara menyanggah. Selamat bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos dan siap-siap untuk pemberkasan, dan bagi yang nantinya tetap dinyatakan tidak lolos oleh Panselnas, tetap semangat, bersiap untuk menghadapi ujian di seleksi kompetensi yang kedua. Terima kasih, informasi sekian dari kami. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.